Fariduddin Attar membuka kisah ini dengan kalimat yang menggugah jiwa. Ada raja yang lebih agung dari semua raja dunia, karena ia melepaskan kerajaannya untuk menjadi hamba sejati Allah. Dialah Ibrahim bin Adham, nama yang harum di langit para wali dan menjadi lambang zuhud sejati. Ia pernah hidup di istana, di atas singgasana kemewahan Balkh. Namun akhirnya memilih hidup sederhana, dengan pakaian kasar, dan tidur di tanah, hanya untuk mencari keridaan Allah. Dahulu, Ibrahim bin Adham adalah seorang raja besar yang dicintai rakyatnya. Suatu malam, ketika ia tidur di istananya yang megah, tiba-tiba ia mendengar suara langkah di atap. Ia berteriak, "Siapa di sana?" Terdengar jawaban, "Aku sedang mencari untaku yang hilang." Ibrahim marah dan berkata, "Apa kau gila? Kau mencari unta di atas atap istana?" Suara itu menjawab, "Dan apakah engkau tidak gila mencari Allah di atas singgasana emas?" Kata-kata itu menusuk hatinya bagaikan petir. Ia terbangun dari tidur panjangnya, bukan hanya dari tidur malam, tapi dari tidur kelalaian dunia. Malam berikutnya, Ibrahim keluar diam-diam dari istananya. Ia berjalan ke arah padang pasir, meninggalkan mahkota dan pakaian kebesarannya. Di perjalanan, ia bertemu seorang penggembala miskin. Ibrahim berkata, "Ambillah pakaianku ini, dan berikan padaku pakaianmu yang lusuh." Sejak itu, ia berjalan sebagai fakir, tanpa identitas duniawi, hanya dikenal dengan sebutan Ibrahim si pengembara, yang mencari Allah. Fariduddin Attar menulis, ia menempuh jalan panjang, dari istana Balkh hingga ke Mekah. Ia tidak membawa apapun kecuali cinta dan kerinduan. Dalam perjalanannya, ia hidup dari pekerjaan kasar, menggiling gandum, menjaga kebun, dan memetik buah. Ketika ditanya mengapa meninggalkan tahtanya, ia menjawab, "Aku mendengar panggilan dari langit. Ibrahim, engkau dilahirkan bukan untuk menjadi raja atas manusia, tapi untuk menjadi hamba bagi raja segala raja." Suatu hari seseorang berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau dahulu seorang raja besar?" Ia menjawab, "Ya, dan sekarang aku raja yang lebih besar. Dahulu aku diperintah oleh hawa nafsu, kini aku memerintahnya." Ia tidak pernah meminta, tidak pernah mengeluh. Ketika lapar, ia berkata, "Allah tahu kapan aku butuh makan." Ketika haus, ia berkata, "Air dari rahmatnya selalu cukup untuk jiwaku." Fariduddin Attar menulis, Ibrahim bin Adham meninggalkan mahkota di kepala, tapi Allah meletakkan mahkota di hatinya. Ia mengajarkan bahwa zuhud bukan berarti miskin, tetapi bebas dari belenggu dunia. Yang ditinggalkannya bukan istana semata, melainkan kesombongan diri dan rasa memiliki. Kisah Ibrahim bin Adham adalah cermin bagi jiwa kita yang terikat dunia. Ia berpesan, janganlah engkau mencari Allah di istana dunia, tapi di reruntuhan hatimu yang hancur oleh penyesalan. Karena di sanalah cinta sejati bermula. Ia meninggalkan dunia, tapi dunia tetap mengingat namanya. Karena siapapun yang meninggalkan segalanya demi Allah, sesungguhnya ia tidak kehilangan apapun. Jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.